Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga dalam kesempatan kali ini kita bisa bermuajah dalam rangka berthalabul ilmi. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabat beliau dan juga orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membahas terkait dengan mandi, ya, dimana terakhir yang kita bahas adalah poin-poin terkait dengan hal-hal yang dianjurkan bagi kita untuk mandi. Yang terakhir yang kemarin kita sebutkan yaitu tentang mandinya seorang wanita yang sering beristihadah, yaitu mengeluarkan darah dari kubulnya. Darah tersebut bukan darah haid dan juga bukan darah nifas. Baik, jadi selesai pembahasan kita terkait dengan masalah perkara yang diwajibkan untuk mandi dan dianjurkan untuk mandi. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan masalah sifat mandi yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebelum kita masuk kepada dalilnya, bagaimana sih kaifiyah ataupun tata cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita lebih dahulu membahas terkait dengan masalah niat. Karena sekali lagi bahwa niat ini syartun li sihhatil a'mal, syarat sahnya setiap amal. Ya, di antaranya adalah mandi. Ya. Jadi jika tidak didahului dengan niat, maka mandi tersebut tidak bisa dibedakan apakah ini mandi untuk mensucikan diri kita dari hadas ataupun junub, atau mandi adah. Mandi adah itu yang mandi kebiasaan kita, hanya untuk membersihkan badan kita saja. Sehingga niat ini sangat perlu untuk membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah, mana yang wajib dan mana yang adah atau kebiasaan. Itu perlunya nih niat. Makanya niat kita untuk apa? Niat kita mandi di sini adalah untuk mengangkat hadas besar, yaitu junub yang sedang kita bahas. Sehingga seseorang ketika dia mandi, maka sekaligus mengangkat hadas pada dirinya. Jadi tidak terhalangi bagi dirinya untuk mengerjakan setiap ibadah yang membutuhkan kesucian. Begitu. Sekali lagi dalilnya hadits Nabi SAW. Ini hadits yang masyhur, ya, dan kita pun pasti hafal hadis tersebut terkait dengan niat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Kemudian yang berikutnya adalah rukun mandi. Rukun mandi itu hanya satu, yaitu ta'mimu jami'il badani bil ma'i. Mengguyurkan air ke seluruh tubuh kita. Ini rukun mandi.
Jadi kalau air itu tidak terguyur ke seluruh tubuh kita, ya berarti batallah mandi kita. Jadi belum terangkat hadath akbarnya, hadath besarnya belum terangkat. Jadi harus benar-benar air tersebut membasahi seluruh tubuh kita, karena ia merupakan rukun dari mandi. Taib. Wa haqiqatul ghusli, dan adapun hakikat dari mandi ini adalah ifadatul ma'i ala jami'il jasadi, yaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Wa wusuluhu ila kulli sya'rin wal basyrati, dan merata ya sampai ke rambut-rambut dan kulit kepala. Wa hadza thabitun fi jami'il ahadits al-wasifah li ghuslin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ditetapkan di seluruh hadits-hadits yang mensifati bagaimana cara wudu mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Nah, haditsnya apa? Ada dua hadits di sini yang disebutkan. Pertama, hadits dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadits yang kedua adalah hadits yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu taala anha. Dua-duanya adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang mensifati bagaimana cara mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pastinya para istrinya. Gak mungkin beliau memperlihatkan mandinya di hadapan orang lain. Tentunya yang mengetahui adalah para istri-istrinya. Ini hadis dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama akan saya bacakan, hadis yang dibawakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabati, jika beliau hendak mandi dari junubnya, maka bada'a fa ghassala yadayhi, beliau memulai dengan mencuci kedua tangannya terlebih dahulu. Thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah, kemudian beliau berwudu sebagaimana beliau wudu untuk mengerjakan sholat. Jadi dimulai dari apa? Dari mulut sampai ke kaki, kan? Begitu. Dari apa? Berkumur sampai mencuci kedua kaki maksudnya. Kemudian setelah wudu, thumma yudkhilu asabi'ahu bil ma', beliau memasukkan jari jemarinya fil ma' di air, fayukhallilu biha usula sya'rihi. Jadi beliau masukkan dulu jari jemarinya di air, ya, lalu beliau yukhallilu biha usula sya'rihi. Kalau istilah kita ini keramas, ya, kita masukkan ke dalam sampai ke dalam usul sya'rihi, yaitu paling bawah ya kulit kepala kita, ya. Thumma yasubbu, wa fi riwayatin hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu afadha ala ra'sihi thalatha ghurafin biyadihi. Kemudian beliau menuangkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali dengan menggunakan kedua tangannya, sebanyak 3 kali, ya. Setelah beliau yakin bahwa semua kulit-kulit kepala itu sudah terbasahi, baru setelah itu beliau menyiramkan kepalanya sebanyak 3 kali. Tsumma yafidul ma' ala jildihi kullihum. Setelah itu baru beliau membasahi semua tubuhnya dengan menggunakan air. Ini hadis yang dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian penuturan Maimunah sekarang, ya. Maimunah ini agak sedikit berbeda dengan penuturan Aisyah. Kata Maimunah radhiyallahu taala anha, wada'tu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli wa satartuhu. Aku meletakkan, ya, air untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mandi beliau. Wasatartuhu, dan aku menutupnya.
Faghasala yadayhi marrataini aw thalathan. Yang beliau mulai adalah mencuci kedua tangannya 2 hingga 3 kali. Tsumma afragha yaminahu ala shimalihi. Ya. Lalu kemudian beliau afragha biyaminihi ala shimalihi. Ya, maksudnya beliau memasukkan tangan kanannya, mengambil air, kemudian meletakkan air tersebut ke tangan kirinya. Paham? Tangan kanan letakkan ke tangan kirinya. Kenapa? Untuk faghasala madzakirahu, untuk mencuci kemaluannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain disebutkan farjahu atau farj ya. Wa ma asabahu minal adza, dan seluruh tempat yang terkena sperma ataupun yang lainnya lah ya. Tsumma tallaka yadahu bil ardi au bil haid. Kemudian setelah itu beliau mengusap-usap tangannya setelah terkena kemaluannya. Beliau mengusap-usap tangannya di mana? Di tanah. Au bil haid, atau terkadang beliau mengusapnya di dinding. Ya. Lalu tsumma ghassalaha, kemudian beliau mencuci tangan kirinya tersebut. Setelah itu tsumma madmadha wastansyaqa, kemudian beliau tamatmud, yaitu berkumur. Setelah itu istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Wa ghassala wajhahu wa yadayhi wa ghassala ra'sahu, kemudian beliau mencuci mukanya dan kedua tangannya dan membasuh kepalanya. Tsumma sabba ala jasadihi, kemudian mulai beliau menuangkan air ke tubuhnya. Tsumma tanaha, lalu kemudian setelah itu beliau beranjak. Faghasala qadamaihi, kemudian beliau mencuci kedua tangannya. Fanawaltuhu khirqatan, kemudian aku berikan beliau itu handuk. Faqala biyadihi hakadha wa lam yuridha, kemudian beliau menolaknya dengan begini. Ini kata Maimunah radhiyallahu taala anha. Nah, selesai 2 hadis dari Aisyah dan Maimunah. Sekali lagi tentunya sifat mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mensifati adalah istri-istri beliau. Thayyib. Nah, dari 2 hadis ini maka akan kita jabarkan penjelasannya nih. Bagaimana nih urutannya atau tertibnya mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tentunya tadi sudah kita sebut niat, pasti itu. Ya, niat. Mungkin kalau madhabnya dari ulama Syafi'iyah, talaffuz bin niyat itu bagian daripada setiap ritual ibadah, melafadzkan niat. Ya, kalau niatnya apa? Nawaitu ghuslal janabati li raf'il hadathi lillahi ta'ala. Itu ya menurut Syafi'iyah ataupun beberapa dari kalangan ulama Syafi'iyah, termasuk Imam Masyarazi dan yang lainnya begitu. Kemudian setelah niat, kalau yang lain tidak ya, seperti ulama dari Hambali kemudian Maliki ya, mengatakan bahwa niat itu sebenarnya sepakat ya, ulama sepakat, 4 imam termasuk Imam Syafi'i itu sepakat bahwa niat itu letaknya di dalam hati. Yang berbeda adalah melafadzkan niat. Kalau Imam Malik mengatakan jelas bid'ah niat melafadzkan. Begitu juga Imam Ahmad ya mengatakan bahwa melafadzkan niat itu bid'ah. Berbeda dengan ulamanya Syafi'iyah mengatakan ya talaffuz bin niyat itu ya merupakan bagian daripada niat, sehingga harus diucapkan setiap niat tersebut. Ya, wallahu alam. Baik. Kemudian setelah itu ya yaksilu yadayhi thalathan qabla idkhaliha fil ina au bada'al ghusl. Jadi kalau dulu orang mandi itu kan ataupun wudu dengan menggunakan bejana. Kalau kita kan sekarang enggak menggunakan sumbur. Sumbur itu apa? Shower ya. Ataupun dengan menggunakan mikrofah, langsung nyiduk air ya. Kalau kita mandi enggak nanggung-nanggung. Kalau dulu memang mandinya benar-benar ngirit ya. Nah setelah itu ya di sini beliau mencuci dulu kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana.
kan mungkin tangan ada yang kotor dan lain sebagainya. Au pada al-ghusl, ataupun ketika beliau hendak mulai mandi. Itu yang pertama. Kalau dalam hadisnya Maimunah kan faghassala yadayhi marratan aw thalathan. Beliau mencuci kedua tangannya 2 sampai 3 kali kan, hadisnya Maimunah itu. Kemudian yang berikutnya adalah yaksilu farjahu wa ma asabahu minal adza bi shimalihi. Setelah itu baru mencuci kemaluannya dan hal-hal yang terkena dari adza, ya apapun yang terkena dari mungkin mani dan yang lain sebagainya, dengan menggunakan tangan kiri. Ya. Jangan gunakan tangan kanan. Ini kembali kepada hadis yang umum. Ya. Sifat cebok ataupun istinja dengan menggunakan tangan kanan itu sifatnya makruh hukumnya. Ya. Diambil dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini. Kalau salah satu dari kalian itu buang air kecil, maka jangan sampai memegang kemaluannya dengan menggunakan tangan kanannya. Wala yastanji biyamini, dan jangan beristinja cebok dengan menggunakan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina'i, dan jangan sekali-kali saat kita minum itu bernafas di bejana ataupun tempat minum kita. Ini larangan-larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga ya. Yang pertama mencuci kedua tangan, kemudian yang kedua mencuci kemaluan dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian yang berikutnya yaksilu yadahu ba'da ghusli farjihi. Dia cuci tangannya setelah mencuci kemaluannya. Ya. Wa yunqiha bisabuni aw nahwiha katurab. Atau dia sucikan itu dengan menggunakan sabun atau yang sejenisnya. Kalau di sini bahasanya Maimunah kan Nabi SAW setelah mencuci kemaluannya, fadalaka yadahu bil ardi aw bil haid. Beliau gosok-gosokkan di tanah ataupun di dinding. Jadi begitu. Nah, itu bisa diganti dengan menggunakan sabun. Ya. Baik. Kemudian ya, yang berikutnya baru setelah itu yatawaddu wudu'an kamilan ka wudu'i shalah, yaitu berwudu sebagaimana wudu kita hendak mengerjakan sholat. Begitu. Nah, ini di dua hadis semuanya ditetapkan demikian kan. Dalam hadisnya tadi Aisyah juga diawali dengan wudu, kemudian hadisnya Maimunah sama diawali dengan wudu juga kan, dua-duanya. Nah, Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari memberikan komentar tentang wudu ini. Beliau mengatakan apa? Yahtamilu an yakunal ibtida'u bil wudu'i qabla al-ghusli sunnah mustaqillah. Jadi di sini ya ada kemungkinan, kata beliau bahasanya yahtamil, ihtimal itu punya kemungkinan bahwa dimulainya mandi dengan wudu itu ini merupakan sunnah mustaqilah, ada sunnahnya tersendiri. Ya, jadi ada sunnahnya tersendiri. Bihaitsu yajibu ghusli a'dha'il wudu'i ma'a baqiyatil jasadi fil ghusli. Yang dimana di sini diwajibkan untuk ya mencuci seluruh anggota wudunya bersamaan dengan ya sisa tubuh saat dia mandi. Ya. Atau wa yatamilu an yaktafi bi ghuslihi ma fil wudu'i an i'adatihi. Atau cukup dengan mencucinya ya, di dalam wudu an i'adatihi, dari pengulangannya. Ya. Maka wa ala hadza fayahtaju ila niyati ghuslil janabah fi awwali adwin. Maka kalau sudah begini, maka dia harus memiliki niat saat mandi janabah itu di awal ketika ia mencuci dari dari wudunya. Kan mulai wudu itu dari mencuci tangan dan yang lain sebagainya. Gitu. Wa inna ma qaddama ghusl a'dha'il wudu'i tashrifan laha.
dan sesungguhnya mendahulukan mencuci wudu anggota wudu itu sebenarnya di sini bentuk tasyrifan laha. Tasyrifan laha itu untuk memuliakan saja. Liyatahassala lahu surata taharataini as-sughra wal kubra, agar supaya menghasilkan ya gambaran dua cara bersuci, yaitu dengan berwudu sughra, kemudian dengan kubra itu mandi. Jadi tujuannya itu ya untuk kedua-duanya itu agar bisa digabungkan dan bisa mendapatkan pahala yang lebih. Artinya apa? Artinya bahwa wudu sebelum kita mandi itu bukan merupakan satu kesatuan dari mandi tersebut. Dia terpisah. Sehingga ya, jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa wudu sebelum mandi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya nanti jangan ada yang tanya lagi, itu wudu, kalau nggak wudu gimana Ustaz mandinya? Nah, sudah saya jelaskan ya bahwa wudu sebelum mandi itu sunnah. Ini menurut mayoritas para ulama begitu. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian pembahasan kita yang berikutnya ya, tadi sudah sampai di mana? Wudu ya, sampai di wudu. Yang berikutnya setelah wudu adalah yafidul ma' ala ra'sihi thalathan hatta yablugha usula sya'rihi, yaitu menuangkan ataupun menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali sehingga sampai ke dalam ya, ataupun ke kulit kepala kita. Wa yabda'u bi syaqqi ra'sil ayman tsumma al-aysar. Kalau mau secara sunnah ya dimulai dengan bagian kanan dulu ya. Lalu kemudian di bagian kiri ma'a takhlili sya'ri ya, diikuti dengan apa? Menyela-nyela kepala gini. Nah, kalau kita mah udah guyur habis itu apa? Pakai sampo ya. Jadi semuanya masuk ke dalam. Lalu setelah itu yafidul ma'a ala sa'iri jasadihi badi'an bisyiqqatil ayman thummal aysar. Kalau sudah, lalu kemudian menuangkan air ke seluruh jasadnya, yang dimulai dengan bagian kanan terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu bagian kiri, begitu. Selesai mandinya kalau sudah seperti itu ya. Baik. Kemudian di sini ada faedah, 2 faedah. Faedah yang pertama adalah al-ifadhah ala sairil jasadi takunu maratan wahidah, yaitu ketika membasahi semua badan itu dilakukan sebanyak sekali ya, sebanyak sekali. Kalau kita lihat dari hadisnya Aisyah dan Maimunah begitu ya. Tapi di sini ada beberapa yang ditaflid ketiga ya. Contohnya mencuci tangan, kemudian kepala, kemudian tangan dan kepala ya. Dan adapun jasad ya ataupun badan kita itu cukup ya disiram hanya satu kali. Ya. Begitu ya. Ini kalau disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan hanya sekali di sini aqall. Aqall itu paling sedikit ialah ya. Gak mungkin setengah Pak, pastinya paling sedikit marrah wahidah, hanya sekali ya. Tapi kalaupun kita kurang ya maka kita boleh menambahnya 2 kali, 3 kali, ataupun kita kalau sudah mandi ya sudah nggak ngitung lagi berapa kali guyuran kan? Yang penting seger, asal airnya air tanah saja bukan air pump Pak ya. Kalau air pump juga mahal Pak gitu. Baik, nah ini ya, ini yang pertama, faedah pertama. Kemudian faedah yang kedua adalah hukmu dalki a'dha'il ghusl, yaitu hukum
menggosok-gosok seluruh badan. Ya. Orang mandi kan digosok-gosok begini kan. Entah itu yang dengan menggunakan sabun ataupun tidak. Apakah ini harus ataupun tidak? Ya. Jumhur ulama menyebutkan bahwa ini khilafan selain daripada Imam Malik, Muzani. Imam Muzani itu ulamanya dari Syafi'iyah, ya. Bahwa ad-dalku la yajib bal yustahabbu fil ghusli. Bahwa menggosok-gosok seluruh badan itu enggak wajib, tapi sifatnya anjuran. Artinya nih, kalau orang nih memang misal dia, ya, ini ada kolam renang yang sudah mau dicuci ataupun mau kuras, ya. Habis junub dia nyemplung plung, niat mandi, keluar lagi, sudah selesai. Ya. Nggak perlu di kolam renangnya begini gosok pakai sabun, sudah nggak perlu. Nyemplung aja plung, kemudian keluar, sudah niat, jadi sudah mandi junub, selesai. Ya. Kan intinya rukunnya apa? Seluruh tubuhnya terbasahi, udah, nggak ada yang lain. Ya. Jadi begitu, ya. Jadi tidak wajib, tapi sifatnya apa? Sifatnya mustahab, anjuran, ya. Nah. Baik, ya. Yang jelas adalah mustahab, anjuran, bukan wajib, begitu. Ya. Tapi selesai pembahasan kita tentang mandi wajib. Nah, bagaimana? Apakah sama mandi wajibnya laki-laki dan perempuan? Perempuan kan juga ada janabahnya juga. Bedakan ya antara perempuan junub dan perempuan haid ataupun nifas. Ini dibedakan mandinya. Nah, sifat mandinya perempuan ketika junub itu sama dengan mandinya laki-laki. Tidak ada bedanya. Di sini disebutkan wala yalzamil mar'ah idza kana laha dhafirah an tanqudha sya'raha tahullu dhafairaha lakinna 'alaiha an tusilal ma'ila usuli sya'riha. Jadi tidak ada syaratnya, misalnya ada perempuan yang dia punya rambut kepang. Orang-orang dulu itu perempuan-perempuannya itu kalau rambutnya panjang dikepang. Ya, dikepang agar supaya tidak ribet, susah. Mungkin karena rambutnya kalau istilah orang Jawa itu brimob, brindil, mubat mabit. Keritingnya nggak beraturan, ya, brekele. Ya. Orang Jawa kan bilang kalau keriting itu brindil, kalau nggak beraturan namanya mubat mabit. Makanya dulu kalau orang ngomong rambutmu rambut brimob, apa itu brindilnya mubat mabit begitu. Jadi begitu, ya. Nah, jadi mereka itu untuk merapikan rambutnya, para wanita itu suka dikepang. Ya, suka dikepang. Makanya nanti dalam pembahasan memandikan jenazah wanita itu dikepang atau tidak nanti ada. Ya. Nah, bagi perempuan yang dia mandi janabah tidak ada kewajiban untuk mengurai kepangannya. Tidak diwajibkan. Yang penting air tersebut sampai ke dasar rambutnya. Sudah. Itu saja. Ini sebagaimana hadisnya Maimunah radhiyallahu taala anha, ia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini imra'atun asyaddu dhufri ra'si." Aku ini perempuan yang rambutnya tebal, jadi ngepangnya pastinya ya besar kan, ya, tebal besar. Ya. Lalu kemudian fa'anquduhu li ghuslil janabah, apakah aku harus mengurai ini rambut, ya, yang sudah tak kepang ini, ya, ketika aku hendak mandi janabah? Qala, kata Nabi, la, innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tafidina alaikil ma' fatatahhirin. Cukup bagi kamu untuk membasahi kepalamu saja 3 kali,
lalu kemudian siram dengan air, fatatahhirin, lalu kemudian kamu sudah cukup itu ya, bersuci. Ya. Ini hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, begitu. Ada lagi dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Baihaqi. Beliau mengatakan bahwa kunna naktasilu wa alaina dhammat. Dulu tuh kami kalau mandi janabah ya, jadi di rambut kami itu masih ada ikat rambutnya. Artinya enggak dilepas sama sekali. Ikat rambutnya masih ada. Orang Jawa bilang gantol ya. Gantol ning rambut sih ya. Wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Loh, tahu enggak kami mandi itu sama Rasulullah. Andaikan itu harus diurai, maka Rasul tentunya nyuruh ngurai dong. Saat itu enggak disuruh. Ya. Itu romantisnya Rasulullah, Pak. Jangan malu mandi bareng sama istri kalau habis berhubungan. Ya. Itu Rasulullah itu sering mandi dengan istrinya begitu ya. Ya kalau yang jomblo ya jangan bisik-bisik lah ya. Anda belum paham, belum sampai sini ilmunya ya. Baik begitu ya. Jadi yang jelas kalau untuk mandi janabah bagi perempuan maka dia tidak harus mengurai rambutnya. Nah berbeda dengan saat mandi haid ataupun mandi setelah nifas. Ada tambahannya di sini. Di antaranya yang pertama adalah isti'malus sabuni wa nahwihi minal munadzafati ma'al ma'a. Yaitu ditambah dengan menggunakan sabun. Loh, Ustaz, berarti mandinya perempuan junub itu enggak perlu pakai sabun. Ya kalau perlu enggak pakai sabun ya enggak usah pakai sabun. Tapi boleh enggak pakai sabun? Ya boleh-boleh saja. Ini dalam syariat itu kita ini diajarkan dalam keadaan yang tersulit, begitu loh. Bukan berarti kita harus seperti itu, tidak. Tapi kita saat dalam keadaan tersulit, nah kita boleh seperti itu. Sehingga kalaupun perempuan ini misalnya mengurai rambutnya ketika dia mandi untuk janabah, boleh enggak? Ya boleh juga. Akan tetapi di situ sifatnya bukan kewajiban untuk diurai rambutnya. Makanya kan ada orang yang baru mandi nih, ditarik lagi suaminya, bilang malas keramasnya mas, ngeringin rambutnya itu malas. Duh, kamu mau dilaknat malaikat apa? Ya, cuman ngeringin rambut aja yang sulit kan gitu. Padahal nggak sesulit-sulit amat. Ya kalau memang rambutnya itu benar-benar tebal sekali, tadi sudah disebutkan tidak perlu diurai-urai satu demi satu, tidak perlu. Nah, jadi begitu. Jadi pertama adalah isti'malu sabuni wa nahwihi minal munadzafati ma'al ma. Ya. Menggunakan sabun pastilah. Ini dalilnya hadisnya panjang riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar Asma ini saudarinya ya, sama-sama putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mandinya orang yang selesai haid. Kata Nabi, ta'khudhu ihdakunna ma'ha wa sidrataha fatatahhar. Maka kalian ambil air dan sidr. Ya, dulu itu kalau untuk sebagai pengganti kalau kita sabun itu dulu menggunakan daun sidr. Sidr itu daun bidara. Ya. Dan bidara. Maka bersucilah. Fatuh sinutuhur dan benar-benar perbagus sempurnakan ya, bersuci. Tsumma tasubbu ala ra'siha, kemudian ya siram di atas kepalanya air dengan menggunakan air ya. Fadudriku talkan syadidan hatta tablugha syu'una ra'siha. Benar-benar dipijat-pijat sampai masuk ke dalam kulit kepalanya. Tsumma tasubbu 'alaihal ma', kemudian siram dengan menggunakan air. Setelah selesai tsumma ta'khudh
fursatan mumassakatan fatatahhar biha. Ambil kapas, kalau dulu kan dibubuhi minyak, lalu kemudian dimasukkan ke farajnya, ya, untuk apa? Biar wangi, ya. Fatatahhar biha. Faqalat Asma, wa kaifa tatahhar biha, bagaimana caranya? Subhanallah, tatahhirina biha. Ya sudah, kamu bersuci aja dengan itu, ya. Seakan-akan Nabi itu malu untuk mengatakannya, gitu. Ya, gitu. Ya, caranya bagaimana untuk mengetahui sudah benar-benar bersih atau tidak, kan begitu maksudnya. Sudah, kamu tinggal masukkan kapas saja ke dalam. Kalau sudah nggak ada bercak darahnya lagi, ya sudah, itu berarti kamu sudah dalam keadaan suci. Nah, makanya nanti dalam pembahasan tentang masalah batas waktu maksimal sucinya perempuan yang haid itu bisa dengan waktu, ya, ataupun bisa dengan mengecek darah apakah sudah benar-benar bersih atau tidak. Nah, bagi para suami bisa mempraktekannya begitu, ya, kepada istrinya, biar tahu mana sih darah haid yang benar darah dan mana sih darah yang bukan haid. Ya, sekali lagi yang belum nikah ya jangan coba-coba gitu. Gitu, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah antahilla dhafairuha hatta, ya, yasilal ma' ila usuli sya'r. Nah, kalau untuk mandi setelah haid dan nifas, maka di sini diperintahkan untuk apa? Mengurai rambutnya. Ya. Tapi di sini para ulama berbeda pandangan apakah hukumnya wajib atau bukan. Ya. Maka di sini Imam Syafi'i, Imam Malik dan Abu Hanifah, mereka tetap menganggap bahwa mengurai rambut itu anjuran, bukan kewajiban. Ya. Makanya kalau ada dari kadang nih wanita-wanita muslimah kita ini yang awam, ya, terkait masalah rambut saja ribetnya minta ampun. Bahkan orang yang haid itu kalau rambutnya rontok suruh disimpan, ya. Kalau pas mandi nanti dimandiin bareng. Allah, ada, ya. Entah ini dapat dari mana. Ya. Jangan potong kuku sampai kukunya panjang-panjang. Kalau dipotong maka kukunya juga ikut dimandikan. Luar biasa. Saking khawatirnya kalau rambut dan kuku tersebut, ya, mereka berprasangka nanti kelak akan menuntut karena mereka belum dimandiin, belum disucikan begitu. Ta'ala alam bisawab. Jadi begitu ya. Yang kedua adalah bagi wanita yang mandi haid dan nifas, maka dianjurkan bagi dia untuk apa? Untuk dilepas, diurai. Tapi ini sifatnya anjuran. Tadi ulama Syafi'iyah, ya, dan yang lainnya juga menyebutkan bahwa itu sifatnya anjuran. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah antatba atharud dami biqit'atin 'alaiha miskan aw nahwa. Setelah selesai mandi maka dianjurkan untuk apa? Mengecek. Yaitu dengan tadi menggunakan apa? Menggunakan kapas dan dibumbui misik. Dimasukkan ke dalam apakah ada masih bercak darahnya atau tidak. Kalau sudah tidak ada berarti dia dalam keadaan suci. Ya, kalau masih ada ya berarti dia masih dalam keadaan apa? Keadaan kotor ataupun dalam keadaan haid begitu. Ya. Taib. Kemudian yang terakhir tentang tansyiful a'dha ba'dal husli, yaitu menyeka a'dha ba'dal husli. Menyeka itu bahasanya apa ya? Mengulap, ya, mengusap bagian mengusap tubuh kita dengan menggunakan handuk lah istilahnya. Ya, mengeringkan, nah, maksudnya mengeringkan. Karena di sini dalam sifat
mandinya Nabi yang dituturkan oleh Maimunah itu ada kata fanawaltuhu thauban atau khirqatan dalam riwayat lain kan. Aku bawakan beliau itu handuk, tapi beliau melarangnya begini, nggak mau ngambil. Apakah ini menunjukkan bahwa orang yang habis mandi janabah itu hukumnya tidak boleh untuk menggunakan handuk? Nah begitu. Ya, pertanyaannya begitu. Ya. Nah di sini ya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu' Syarhul Muhadzab, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, karena Imam Ibnu Hajar itu beliau madzhabnya juga Syafi'i ya. Syafi'i yang mensyarah kitab kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, menyebutkan bahwa makruhnya menggunakan handuk setelah mandi ini nggak ada hujah, nggak ada dalilnya sama sekali. Ya. Makanya di sini kenapa Nabi itu sampai tidak mau, ya, beliau menolak untuk diberi handuk. Kata Imam Nawawi sebabnya diantaranya pertama annaha waqi'atu halah yatatarraqu ilaihal ihtimal. Ini ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi dia tidak mengambilnya li amrin akhar la yata'allaq bi karahati tansyif. Ini ada perkara lain bisa jadi. Beliau enggak ada sangkut pautnya dengan ketidaksukaannya untuk memakai handuk, enggak ada. Bal li amrin yata'allaqu bil khirqah aw li kaunihi kana mustajalan aw ghairu dzalik. Bisa jadi Nabi SAW tidak mau menggunakan handuk itu mungkin karena beliau terburu-buru. Dia nggak usah pakai handuk deh, kalau orang begitu lah istilahnya. Itu yang pertama, kata Imam Nawawi begitu. Kemudian yang kedua adalah anna fil hadithi dalilan ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana min adati tansyif. Ya. Nah, di sini sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan dari hadis tersebut bahwa sebenarnya dari kebiasaan Nabi itu kalau setelah mandi menggunakan handuk. Kenapa? Falaula dzalika lam ya'tihi bil mindil. Kalau enggak menjadi kebiasaannya Nabi, pastinya Maimunah itu enggak ngasih handuk. Ya kan? Kebiasaan kita misalnya pakai handuk. Ya, kemudian sewaktu-waktu istri kita bawa ini. Kemudian kita kata, "Enggak, saya enggak pakai handuk." Apakah ini menunjukkan bahwa saat itu merupakan ketidaksukaannya Nabi setelah mandi besar itu tidak pakai handuk? Kan tidak. Ya, mungkin saat itu ya ada perkara yang lain yang Nabi tidak menggunakan handuk. Dan yang ketiga adalah ya lafdul ma'i biyadihi yadullu ala adamil karaha. Ketika Nabi mengusap-usap dengan tangannya saja itu menunjukkan bahwa tidak ada makruhnya seseorang menggunakan handuk. Ya, karena sama saja menggunakan handuk ataupun dengan mengusap-usap pakai badannya itu kan tujuannya untuk izalah, menghilangkan basah, ya, yang basah. Walhasil ya, yang jelas bahwa la ba'sa bitansyib ba'dal ghusl. Ya, yang jelas enggak apa-apa kalau kita menggunakan handuk setelah kita mandi. Begitu, wallahu taala alam bissawab. Inilah sifat mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, Mbak? Beberapa silahkan. Masalah mandi wajib. Iya, Pak. Sedangkan di kamar mandi itu airnya nggak ada satu kolam. Terus habis itu kan pakai sekeluarga itu buat air mandi suci itu masih apa boleh? Tayyib, ya. Air yang menciprat yang terkena mungkin di kolah ya, ataupun di ember lah, ya. Terkena cipratan air yang sudah buat mengguyur badan kita, apakah air tersebut otomatis menjadi najis atau tidak? Maka pendapat yang paling kuat adalah tidak najis, Pak. Kenapa? Karena kita bukan dalam keadaan najis. Bahkan dari awal sudah kita sebutkan bahwa mani itu
tidak najis. Mani itu suci. Berbeda dengan madhi dan wadi. Itu najis. Tapi kalau mani itu suci. Makanya seseorang ya ketika dia mengeluarkan ketika dia junub bukan berarti dirinya najis. Nah, ini yang menjadi persepsi yang salah di kalangan masyarakat. Sehingga apa? Kalau sudah najis dia nyapu haram. Dia masak masakannya jadi nggak boleh dimakan. Ya, dia bersihin tempat tidurnya nggak boleh ditidurin. Disebabkan kenapa? Dia beranggapan ya ketika dia junub ya dia dalam keadaan najis dan setiap yang dia kerjakan semuanya akan menjadi najis. Nah, ini kesalahan pandangan sebagian kaum muslimin begitu. Nah, memang ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa air bekas untuk mandi itu air mustakmal. Mustakmal itu sudah terpakai. Berarti dia suci tapi tidak bisa mensucikan. Iya, andai kan dihukumi dia suci tapi tidak bisa mensucikan, ya orang untuk mandi itu kan bukan sifatnya untuk mensucikan. Mensucikan dengan membersihkan beda loh, Pak. Ya. Orang mandi umum itu kan sifatnya untuk membersihkan badan, bukan untuk bersuci. Bisa kita bantah dengan itu. Ya. Artinya kesimpulannya adalah bahwa meskipun terciprat, maka itu tidak mempengaruhi air kalau kita tarik dalil bahwa idza kanal ma'u qullatani lam yahmilil khabath. Kata Nabi kalau airnya itu banyak, 2 kolah cuma nyiprat 1-2 cipratan saja, ya tidak membawa air itu menjadi berubah hukumnya. Jadi begitu, Pak. Artinya misal kalau kita sudah mandi, andaikan nih ya kita mau mengambil pandangan yang itu nanti menjadi berubah hukumnya, tapi seberapa sih air itu nyiprat ke kolah kita? Kecuali kalau kita nyemplung di situ. Nah, kita kodek-kodek, kita berenang di situ. Nah, itu mungkin kita bisa tarik kalau memang kita mau mengambil pandangan ya bekas buat mandi itu tidak mensucikan ya. Tapi kan posisinya kita mandi ya cuma nyiprat 1, 2 ataupun 3 kali kan, maka itu tidak membawa kepada perubahan hukum dan air itu tetap suci lagi mensucikan begitu, Pak. Jadi intinya boleh digunakan ya untuk bersih-bersih dan yang lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kalau misalnya tadi kan mandi wajib kan ada wudunya kan. Kalau wudunya itu kita tanpa menggunakan selai kain atau gimana? Maksudnya lanjut dalam keadaan iya, tahu. Kita berwudu tidak menutup kemaluan kita, enggak mengapa. Enggak ada larangan kok seseorang wudu tanpa menggunakan pakaian atau lain sebagainya. Kecuali sholat tanpa berpakaian itu enggak boleh. Kalau wudu enggak ada larangan. Ya, cuman sifatnya kita itu wudu itu ibadah adab saja. Cuman larangan enggak ada. Begitu. Nah, Mbak silakan. Kalau tadi kan diuraikan mengenai berwudu sebelum kita mandi. Nah, itu kan anjuran atau sunnah dari Rasul. Nah, pertanyaannya, apakah kalau kita sudah melaksanakan itu setelah mandi wujud, setelah mandi junub, kita nggak usah melaksanakan wudu lagi? Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Andaikan kita sudah berwudu kemudian mandi janabah, kemudian kita kan pasti hendak sholat, perlu nggak sih wudu lagi? Ya sudah nggak perlu. Jangankan kita sebelumnya mengawali mandi kita dengan wudu, kita tidak mengawali mandi kita dengan wudu pun Pak, itu sudah tidak perlu wudu. Ya. Sekarang begini, wudu dengan mandi itu lebih besar mana antara wudu dengan mandi? Cara bersuci lebih besar mana antara wudu dengan mandi? Mandi. Nah, kalau kita tahu cara bersuci itu mandi yang paling besar, maka wudu yang kecil sudah include di dalamnya. Bahasanya begitu. Ya. Jadi seseorang misal nih, kalau dia sudah mandi besar, niatnya mandi untuk menghilangkan hadas, ya kan?
sudah mandi li raf'il hadatsil akbar, lalu kemudian dia tidak memulainya dengan wudu, Pak. Kemudian dia sholat itu dengan menggunakan dengan bersuci menggunakan mandi tadi, itu sudah cukup baginya, tidak perlu wudu lagi. Ya, dalam tanda kutip berbeda ya. Nanti akan ada pertanyaan gini, Ustaz, kalau begitu kalau aneh habis mandi nih asar, jadi ntar nggak perlu wudu dong, ya. Lah ini salah. Kenapa? Anda mandi itu mandi bukan mandi untuk mensucikan, mandi untuk membersihkan. Bedakan. Jadi begitu, Pak, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Terkadang kalau salah ngomong bahasa fikih itu salah ngertiin loh, Pak. Hati-hati jawabnya. Jadi itulah fikih, Pak. Cukup? Kalau cukup kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.